Hai, kami dari tim MBA Roadster akan mempresentasikan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Optimalisasi Peran Perbankan Melalui Digitalisasi, Strategi Pemberdayaan UMKM, dan Peningkatan Inklusi Keuangan. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. UMKM berkontribusi secara signifikan dalam membangun perekonomian negara, khususnya dalam menyediakan lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, mengurangi tingkat kemiskinan, mempersempit ketimpangan distribusi pendapatan, dan menjadi motor penggerak utama dalam pembangunan ekonomi daerah. Kontribusi besar UMKM juga sangat terlihat ketika Indonesia mengalami krisis moneter pada 1998 dan terdampak krisis ekonomi global pada 2008. Dalam kondisi ekonomi yang rentan dan tidak stabil tersebut, UMKM justru menjadi sektor yang tidak terdampak secara signifikan, bahkan mampu menjadi penopang sekaligus motor penggerak perekonomian nasional. Permasalahan yang dihadapi oleh UMKM ini diperparah dengan adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan hampir 50% atau sekitar 30 juta usaha kecil dan menengah atau UKM berhenti beroperasi sementara karena anjloknya permintaan. Pada 2020, Badan Pusat Statistik pun mencatat sekitar 69,02% UMKM mengalami kesulitan permodalan di kala pandemi. Adanya kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat oleh pemerintah menyebabkan perubahan pola konsumsi yang berujung pada perubahan aliran arus barang atau jasa dan uang dalam perekonomian. Salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi akibat pandemi adalah dengan menerbitkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020. Program atau stimulus tersebut bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kinerja pelaku usaha khususnya sektor UMKM selama pandemi COVID-19. Program dukungan ini berupa subsidi bunga, insentif pajak, dan penjaminan kredit modal kerja baru bagi UMKM. Namun program PEN UMKM ini memiliki beberapa kekurangan, di antaranya bersifat tunda bayar dan hanya diperuntukkan bagi UMKM yang telah memiliki kredit dari perbankan dan memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Dengan kata lain, program PEN UMKM ini hanya dapat dinikmati oleh UMKM yang telah berbadan hukum atau yang berstatus formal. Padahal, UMKM di Indonesia didominasi oleh usaha yang berskala mikro, di mana mayoritas tidak berbadan hukum atau berstatus informal. Program lain yang diinisiasi oleh pemerintah guna mendukung sektor UMKM adalah program kredit usaha rakyat atau KUR. Pada 2020, sebagai upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi, suku bunga KUR diturunkan dari 7% menjadi 6%. Selain menurunkan tingkat suku bunga KUR, pemerintah juga menaikkan jumlah KUR yang diajukan dan disalurkan. Meskipun demikian, program KUR masih memiliki beberapa kekurangan, di antaranya syarat pengajuan atau perizinan yang dinilai rumit dan masa tenggang pengembalian kredit bagi pelaku UMKM sektor produktif yang dinilai terlalu singkat. Dalam rangka pemulihan ekonomi dan mengatasi permasalahan akses permodalan UMKM, pemerintah perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk perbankan dan korporasi. Pemerintah dapat mendorong perbankan selaku pemegang fungsi intermediator untuk ikut serta memberdayakan UMKM secara intensif melalui berbagai inovasi produk dan jasa yang inklusif. Beberapa inovasi yang dapat dilakukan adalah pemberian edukasi, mentoring, dan konsultasi bisnis, serta ikut mempromosikan produk UMKM secara digital. Beberapa inovasi ini telah dilakukan oleh sebagian perbankan, tetapi skala dan konsistensinya masih harus ditingkatkan. Program edukasi bertujuan untuk meningkatkan penetrasi UMKM melalui pemberian pemahaman literasi finansial. Adapun program mentoring merupakan program pembinaan berupa pemberian panduan, wawasan, pengetahuan, dan pengalaman guna menyukseskan dan memajukan UMKM. Kemudian, program konsultasi bisnis merupakan kegiatan pendampingan usaha dalam rangka mengembangkan aspek manajemen, produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia UMKM. Program konsultasi bisnis juga memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk dapat bertanya secara langsung kepada konsultan mengenai solusi yang mungkin dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan dan hambatan yang sedang dihadapi. Terakhir, perbankan juga dapat menyediakan bantuan promosi produk UMKM melalui kerjasama antar bank umum dengan sebuah e-commerce
sehingga produk-produk UMKM dapat diperkenalkan kepada masyarakat secara digital. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, ketidakpastian usaha akibat pandemi COVID-19 telah menyebabkan sektor UMKM mengalami tantangan yang semakin berat. Pemerintah pun telah menjawab persoalan tersebut dengan mengeluarkan beberapa program atau kebijakan seperti Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN dan Program Kredit Usaha Rakyat atau KUR. Namun kedua program tersebut masih memiliki kekurangan sehingga manfaatnya belum dapat dirasakan secara menyeluruh oleh sektor UMKM di Indonesia. Selain peran dari pemerintah, peran swasta pun juga dibutuhkan dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Salah satu peran swasta yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemulihan ekonomi sektor UMKM adalah pengoptimalan atau pemanfaatan dana CSR atau Corporate Social Responsibility. Guna mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional, dana CSR sebaiknya dialokasikan secara optimal ke dalam sektor ekonomi, terutama untuk membantu sektor UMKM karena peran besarnya dalam menggerakkan perekonomian negara. Salah satu bentuk sinergitas yang dapat dilakukan oleh perseroan, pemerintah, dan lembaga keuangan adalah dengan memaksimalkan akses program KUR bagi para pelaku UMKM. Meskipun KUR memberikan tingkat suku bunga yang tergolong rendah, wan prestasi debitur masih kerap kali terjadi. Oleh karena itu, potensi gagal bayar kredit tentu menjadi kekhawatiran sekaligus perhatian tersendiri bagi pihak penyalur KUR atau bank pelaksana karena penjaminan yang dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga penjaminan seperti Perum Jam Grindo hanya sebesar 70%, sementara 30% sisanya harus ditanggung oleh bank penyalur sendiri. Selain itu, gagal bayar kredit mengakibatkan dana penjaminan dari pemerintah secara otomatis ditetapkan sebagai utang bank penyalur terhadap lembaga penjamin. Kekhawatiran tersebut pun akhirnya menyebabkan ketidakmerataan akses KUR bagi para pelaku UMKM, khususnya bagi pelaku usaha mikro yang layak atau visible, tetapi tidak mampu memenuhi persyaratan bank atau unbankable. Untuk menjawab permasalahan akses kredit KUR, diperlukan suatu inovasi program khususnya bagi pelaku usaha mikro dan super mikro. Inovasi program ini dapat berupa penjaminan KUR bagi pelaku UMKM skala mikro dan super mikro karena kedua skala tersebut masih mendominasi UMKM di Indonesia. Skema penjaminan KUR untuk pelaku usaha mikro dan super mikro ini didasarkan atas pertimbangan besar plafon yang ditetapkan pada masing-masing skema KUR dan besar dana CSR yang dikeluarkan oleh perseroan. Adapun skema program CSR sebagai penjamin KUR mengikuti plafon pinjaman program KUR yang telah ada, yakni 70% berasal dari dana penjaminan CSR dan 30% berasal dari dana bank penyalur. Namun ketika terjadi gagal bayar dari kreditur atau UMKM, bank penyalur tidak perlu merasa khawatir karena 70% dana penjaminan tidak akan berubah menjadi utang bank penyalur pada pihak lembaga penjamin dana CSR. Inovasi program CSR sebagai penjamin KUR ditujukan untuk memberikan rasa aman bagi pihak kreditur serta membantu meringankan beban debitur yang usahanya tidak berjalan sesuai dengan perkiraan. Untuk memudahkan terlaksananya program ini, digitalisasi akan menjadi jalan paling praktis. Digitalisasi diarahkan pada pengembangan website yang akan menghubungkan antara penyalur KUR yaitu bank dan pemilik dana CSR yaitu korporasi. Website dipilih karena kemudahan dalam pengoperasiannya, serta tidak membutuhkan spesifikasi khusus untuk menjalankannya sehingga perusahaan maupun bank tidak memerlukan penyesuaian pada hal ini. Pengembangan website akan diarahkan pada jenis website statis. Website statis tidak akan memberikan akses kepada penggunanya untuk mengubah konten yang telah disediakan oleh bank. Website jenis ini memang sering digunakan oleh perusahaan karena informasi yang ada di dalam website mempertaruhkan citra perusahaan. Informasi yang aktual dan andal akan memberikan citra positif bagi perusahaan. Hal-hal yang akan dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama, pendaftaran akun. Yang kedua, pemasukan, pengelolaan, dan pelaporan penggunaan dana CSR. Sedangkan oleh bank akan melakukan yang pertama, verifikasi data dan berkas pendaftaran calon perusahaan, serta memberikan username dan password kepada perusahaan. Yang kedua, verifikasi dana yang dimasukkan oleh perusahaan. Dan yang ketiga, melaporkan penggunaan dana CSR kepada perusahaan.